لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bi abdillah wa
La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa azabil qabr. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan berada di bulan Muharram 1447 Hijriah. Hari ini kalau tidak salah kita berada di hari yang ke-24. Berarti mungkin tinggal hanya satu pekan atau satu minggu. Bulan Muharram 1447 Hijriah akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mulai dari awal bulan Muharram sampai sekarang dan seterusnya senantiasa diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita haturkan untuk pembuat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu mampu untuk mengajak dirinya masing-masing mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita nanti betul-betul diakui menjadi umatnya dan kelak ketika di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Berikutnya saya cuma mengingatkan untuk khususnya diri saya dan umumnya untuk seluruh jamaah, kita tata niat kita niat thalabul ilmi agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk jalan kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya kembali mengajak kepada jamaah semuanya untuk menengok doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa ini senantiasa dibaca oleh Nabi. Padahal beliau adalah orang yang maksud, orang yang imannya tidak ada hitungan ini. Imannya iman yang sempurna, kamil mukamil. Tidak ada yang menandingi keimanan Rasulullah. Tapi walaupun begitu, Rasulullah masih senantiasa untuk berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Pertanyaannya kenapa? Karena Rasulullah sadar bahwa makhluk apapun, lebih-lebih kita manusia ini, tidak memiliki kemampuan apapun tanpa diberikan pertolongan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita sikapi dalam kehidupan kita. Maka itu ciri orang yang senantiasa berserah diri adalah orang yang selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam buku sampeyan ini, yakni halaman kembali 113. Namun sebelum ke 113 naik dulu masuk ke 119.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Di situ dijelaskan, putra Abdul Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Kemudian sesudah sholat, saya mendengar Rasulullah membaca doa ini. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'udzu bika minan nar. Dibaca 3 kali. Nah, saya biasanya sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau selesai melakukan sholat sunat, baca doa ini saya semuanya malaikat yang wajib untuk kita imani saya baca. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa Mikail wa Nabi wa Rofi wa Abi wa Mami wa Ridwan, baru wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'udzu bika minan nar. Nah, kalau doa itu dipakai untuk kita sama-sama, untuk orang banyak, tidak lagi a'udzu bika minan nar, tapi alifnya diganti dengan nun, dhamir yang sifatnya mufrad diganti dengan jamak. Ana nanti maknu kami na'udzu bika minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa Mikail wa Nabi wa Rofi wa Abi wa Mami wa Ridwan wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'udzu bika minan nar. Diperintahkan ini Nabi mencontohkan dibaca 3 kali. Allahumma Rabba Jibril, wahai Tuhannya Jibril, wa Mikail, Tuhannya Mikail, sampai pada semua malaikat yang 10 yang menjadi kepercayaan keyakinan kita, yang oleh Allah diberikan tugas masing-masing. Ada yang mencatat amal perbuatan kita, Rokib, Atib, semuanya amal kita. Rokib mencatatnya baik, Atib mencatatnya buruk. Hasil catatannya nanti oleh Allah akan diserahkan kepada kita, ditunjukkan kepada kita. Maka sebelum catatan malaikat itu nanti diserahkan, dipertontonkan kepada kita, mari kita membuat catatan sendiri untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Maka diberilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akal dan pikiran supaya kita mengenali diri kita. Maka sampai dan saya mendengar senantiasa memahami apa yang diajarkan oleh agama kita itu, ad-dinu aklun la dina liman la akla. Agama itu untuk orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal, artinya tidak diberi tanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan agama. Nah, maka sampai saya, mari kita menelaah tulisan tanggung jawab kita sebelum nanti diserahkan kembali untuk kita lihat, diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Seringkali saya katakan jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal. Sekarang dilihat masing-masing. Kalau ini tahun 1447 Hijriah, baru berada di 2/3 yang terakhir, 23 sudah tinggal, mungkin tidak sampai 1/3 yang terakhir. Kita tengok kira-kira selama hampir 1 bulan di bulan Muharram ini bagaimana amal ibadah kita. Kita minta kepada Allah nanti di alam kubur kita dapat perlindungan.
Maka supaya kita dilindungi oleh Allah, buatlah perlindungan. Apa yang bisa menjadi perlindungan kita nanti di alam barzah? Kita mencintai Al-Quran. Bukti mencintai Al-Quran diantaranya kita bagaimana untuk senantiasa membacanya. Nah, ini dibaca Al-Quran. Siapa yang membacanya Al-Quran, nanti Al-Quran akan menjadi sahabat. Dan dengan bersahabat dengan Al-Quran, nanti di alam kubur Al-Quran akan berupaya untuk menjaganya. Maka di antaranya ada hadis, siapa yang di dalam dirinya hafal surat Al-Mulk, bukan cuma hafal, tapi makna yang terkandung di dalam surat Al-Mulk itu senantiasa berada tampak dalam dirinya, maka ketika nanti dia berada di alam kubur, surat Al-Mulk itu yang nanti akan menolong kita dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini hadis. Ini syaratnya hafal. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan, nanti baru diawasi dilihat oleh malaikat saja sudah kita takut. Padahal kalau kita mohon maaf, tuh kalau kita mengantarkan jenazah ke alam kubur setelah ditimbuni tanah, lalu setelah dipasang nisannya itu, lalu tanahnya sudah diratakan, kadang-kadang sudah semuanya lengkap, ditaburi bunga dan sebagainya begitu, lalu tinggal ditalkin. Yang menalkin itu diantaranya mengingatkan bahwa nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Diingatkan saudaranya yang ada di dalam kubur itu, jangan sampai takut, jangan sampai. Padahal dirinya belum tentu nanti kalau dimasukkan ke dalam kubur, apakah dia tidak takut dengan malaikat mungkar dan nakir? Menjadi tidak takut itu yang menjadi sebabnya adalah iman kita. Maka dalam hadis itu diantaranya Al-Quran bisa menjadi penolong. Maka itu dianjurkan jangan sampai kita ini tidak ada satu pun hafal daripada surah Al-Quran. Jangan sampai. Mungkin ya surah apa namanya Al-Ikhlas dengan Muawwidah dari ini. Maka kita alhamdulillah diajari guru-guru kita itu kalau sholat itu membiasakan dengan ayat atau surah-surah pendek, kuliah dengan kulhu. Khusus kalau sudah bulan Ramadan, kulhu itu tidak pernah ketinggalan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi apa lah? Kulhu ini surat Al-Ikhlas ini memperkokoh tauhid kita. Kalau itu terpatri dalam diri kita, insya Allah sifatnya yang Allah berikan kepada Rasulullah akan muncul di dalam diri kita. Nah, ini perlu. Sifatnya Rasulullah itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Maka kalau saya dan saya paham dengan qul huwallahu ahad, maka sifat siddiq, sifat tabligh, sifat amanah, sifat fatwa ada pada diri kita. Tapi kalau kita coba-coba hafal di lidah, tidak hafal sebagai makna dalam kehidupan kita, sifat siddiqnya akan luntur, sifat amanahnya akan hilang, sifat tablighnya akan menjadi sebabnya kemunafikannya, karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatan. Nah, ini kan perlu hati-hati. Indonesia itu penduduknya banyak kehilangan kejujuran, bukan kehilangan kepintaran, kepandaian, tidak. Orang Indonesia itu penduduknya semakin pintar, semakin pintar, tapi yang hilang adalah kejujuran. Loh, kalau kejujuran ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya. Maka saking beratnya untuk menjaga kejujuran itu sampai Rasulullah mengingatkan, inna sidqa yad'u ila birri wa inna birra yad'u ila jannah. Maka Nabi mengingatkan itu, kita diajari doa setiap selesai sholat, 2 rakaat sholat sunat baca doa, Allahumma robba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa
Fatih wa Malik wa Ridwan wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika dibaca itu tidak. Mohon doa kita, mohon kepada Allah, doa supaya dikabulkan oleh Allah, maka Allah menjelaskan kepada kita supaya kita memahami Al-Baqarah 186 itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wataka idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau saya dan sampean kepingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita dalam menjalani hidup itu harus terus jawab melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Nah ini ada yang tidak melakukan perintah Allah tapi hidupnya di dunia serba kecukupan, nyaman, sembahyang aja, zakat juga aja, apa gunanya, tapi kehidupannya dicukupi oleh Allah. Nah, boleh jadi itu bukan masuk dalam karunia rahmatnya Allah, bisa jadi itu masuk dalam kelompok bisnis. Ini hati-hati. Maka dikoreksi apakah nikmatan yang ada pada diri kita masing-masing ini karena istighfar, kita jauh dari bersyukur, tapi kok dibanyakin rezekinya oleh Allah. Jangan-jangan rezekinya berupa harta ini justru mengantarkan kita jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, kalau saya dan saya kepingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka sampai dan saya harus memenuhi 4 perkara yang sudah saya sampaikan itu. Yang pertama, lisanun zakirun wa qalbun musafirun. Ini diajak dalam diri kita. Maka aman masih ingat beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ketika kita selesai sholat, istilah bahasa kita jangan lamci, habis salat terus kita duduk lalu kita melaksanakan zikir. Karena Nabi mengingatkan berpesan ketika itu beliau Rasulullah memegang pundaknya sahabatnya namanya Mu'ad, dipegang, ya usi saya Mu'ad, aku berwasiat kepada kamu. Bayangkan Nabi itu mengatakan usi saya, aku berwasiat kepada kamu. Jadi kalau bahasa kita wasiat ini kan wajib untuk dilaksanakan. Usi saya la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dilihat supaya kita betul-betul nanti bisa mendapatkan nilai tambah di dalam sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di halaman 111 bisa dilihat. An Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz inni la uhibbuka ya Mu'adz usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni, ya bukan Allahumma inni. Selesai sholat itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diingati bukan Allahumma inni, tapi Allahumma a'inni. Beda Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya. Tapi kalau a'inni, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah sesungguhnya hambamu benar-benar memohon pertolongan.
Nih, ala zikrika, supaya di dalam hambamu menjalani hidup ini selalu berzikir, ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka kehidupan yang diberi oleh Allah itu tidak disia-siakan, digunakan untuk membuktikan ketaatannya, kepatuhannya sebagai hambanya Allah. Ini yang ada buku di garis bawah ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita di dalam menjalani hidup ini senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, bersyukur bukan cuma cukup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, tapi bagaimana menggunakan karunia Allah untuk kita gunakan dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kan begitu. Maka kita akan kenal dengan zuhud yang sudah kita sampaikan ceritanya beberapa waktu yang lalu. Seorang santri datang kepada kiainya, minta supaya menjelaskan tentang zuhud. Belum mengerti tentang zuhud. Kalau oleh Pak Kiai, santri tadi diperintah supaya mengisi bak mandi. Dahulu mengisi bak mandi tidak menggunakan sabun karena belum ada PDAM, belum ada. Pakai timba, pakai sumur, ada yang pakai air. Maka sumur itu ada yang dalam, ada yang datar. Disuruh oleh yang memenuhi bak mandi. Setelah penuh, lapor yang suruh santri itu kepada kiainya, Pak Kiai sudah penuh. Nah, ketika sudah penuh, lalu Pak Kiai merintahkan, kamu sekarang mandi dulu. Habis mandi nanti ganti baju, datang ke aku. Santri mari. Bersih sudah mandi, lalu ganti baju, ya datang ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai, saya sudah selesai mandi, sudah ganti bajunya. Terus Pak Kiai bertanya, kata Pak Kiai, apakah air yang kamu gunakan, yang kamu isi di bak mandi kamu habiskan? Tidak Pak Kiai, saya gunakan secukupnya. Kenapa tidak kamu habiskan? Sementara itu kamu sendiri yang mengisi. Kok tidak kamu habiskan supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya? Lalu Yai mengatakan tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai Quran, tidak usah pakai hadis. Lalu Rasulullah Pak Yai mengatakan itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang benci terhadap dunia, mencari banyak-banyak dunia dengan cara bernilai ibadah, lalu hasil daripada itu digunakan secukupnya, lalu dimanfaatkan untuk yang lainnya. Lalu dalam Islam ada ajaran sodako, ada ajaran apa namanya itu zakat, ada ajaran yang macam-macam. Ini syukur menggunakan karunia Allah dalam rangka membuktikan kesyukuran kita kepada Allah. Maka Allah bertanya di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu, sampai ada saya yang sudah hafal itu, dalam satu surah itu Allah bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan. Kita bersyukur dengan karunia mata yang diberikan oleh Allah, lalu digunakan untuk baca Quran, untuk baca seperti ini. Tidak dipakai untuk melihat kekurangan, kejelekan orang lain, tapi digunakan untuk melihat kelebihan orang lain, lalu digunakan untuk memperbaiki diri. Itu bersyukur. Ini diajarkan oleh Nabi. Sampai Nabi berwasiat kepada sahabatnya, saking cintanya, sampai beliau mengatakan ini laku hidupkan, ini sudah satu tauhid, lamanya juga tauhid. Sungguh aku ini cinta kepada Allah.
wahai maka tuh Nabi mengatakan, kira-kira kalau sampai yang ada orang mengatakan umpamanya gubernur saya itu senang dengan sampai betul-betul sampai senang. Terus sampai dikasih umpamanya uang sampai 10 juta oleh gubernur, mungkin sampai datang kemana-mana sudah. Masalah gubernur itu baiknya dengan saya. Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah adalah makhluk yang paling suci. Mu'ad sahabatnya di dekat pundaknya, beliau Rasulullah mengatakan, aku ini benar-benar sangat mencintaimu. Oleh karena itu aku berwasiat ya kepadamu. Wasiatnya bukan ini apa sandalku ini nanti kamu. Sekarang kan ramai itu. Ada yang rambut Rasulullah, ada yang sandal Rasulullah, nanti ada yang mengatakan itu apa sorbannya Rasulullah. Ulama menyatakan itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Terus apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah tadi mengatakan, usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika, jangan nanti Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni ala zikrika, gitu tidak ya. Allahumma inni ala zikrika tidak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini Rasulullah menyatakan antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon pertolongan kepada Allah agar kita di dalam menjalani kehidupan kita ini bisa menjadi orang yang beribadah yang baik. Ini wasiat Rasulullah yang disampaikan untuk kita lewat sahabatnya namanya Mu'ad. Diawali oleh Rasulullah dengan kalimat tauhid. Nah, tinggal kita. Nah, mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga doa kita kalau sampai dan saya umpamanya jadi imam bukan Allahumma ini, kalau bisa diganti domirnya dengan domir jamaah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita ngajak kepada semua jamaah supaya kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa kita sadar diri kita dengan Allah. Kita datang dari Allah, kita pasti kembali kepada Allah, bertanggung jawab kepada Allah. Kalau saya dan sampean betul-betul mencintai Allah, bukti dari kecintaan kita itu adalah bagaimana menggunakan karunia Allah berupa kehidupan di antaranya ini dan lain sebagainya, kita gunakan untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan supaya kita ini dijaga dalam hidup kita. Yang pertama, sadar diri kita kepada Allah. Nomor dua, diajak dirinya untuk bersyukur kepada Allah, membuktikan syukurnya dengan membawa dirinya senantiasa taat patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini oleh Rasulullah diperintahkan sahabatnya untuk mengucapkannya setiap selesai sholat. Maka Nabi mengatakan, jangan kamu tinggalkan tempat sholatmu sebelum kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Mohonkan juga Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini di halaman 111. Nah, lalu yang berikutnya, ini Rasulullah yang begitu kuat suaranya di halaman 13, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, hambamu mohon perlindungan kepadamu
Perlindungan dari apa? Minal kufri, dari kekufuran. Wal fakri, dari kemiskinan. Wa azabil qabri, dan dari perlindungan dari azab kubur. Rasulullah, pada Rasulullah dijamin, tapi beliau senantiasa berdoa. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan jaminan? Nah, doa ini bukan sekedar ucapan Allahumma inni a'udzubika minal kufri, tapi berupaya kita untuk menjaga ketauhidan kita. Maka qul huwallahu ahad. Sampai-sampai siapa yang selesai mengerjakan sholat lalu dia membaca surat Al-Ikhlas dan surat-surat Al-Mu'minun ini, dia ampunilah dosa-dosa. Nah, biasanya alhamdulillah kita pada waktu selesai sholat kita tidak meninggalkan biasanya membaca, khususnya pada waktu selesai sholat maghrib, sholat isya, apa sholat subuh, kita tidak ketinggalan membaca. Di samping diawali dengan diantaranya membaca ayat kursi. Nah, membaca ayat kursi kadang-kadang bacanya illa bima syaa. Awasi ini salah. Nah, ini saya masih sering mendengar itu ada jamaah membaca itu dibaca illa bima syaa. Awasi itu tidak boleh illa bima syaa. Itu wakaf berarti baru wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Ini jangan sampai nanti kita mewakafkan dan mewakafkannya salah. Nanti menimbulkan rusaknya makna di dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan saya atas nama pribadi mohon maaf hari Kamis kemarin saya lupa subuh saya kemarin yang itu tidak bisa hadir karena saya berangkat ke Angkang. Jadi saya ada di Angkang, ada keperluan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya untuk kita semuanya, karena kita tampil ini adalah dalam rangka untuk memperkokoh iman dan Islam kita. Iman dan Islam kita itu kita kokohkan dengan ilmu. Maka itu tolabul ilmi itu menurut agama Islam dalam fikih dipandang wajib. Maka ada sampai sudah tahu tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kita diberi oleh Allah ilmu yang berkah. Al-Fatihah. Iya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.